Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Khairullah Umami dengan nomor NIM 21263005. Saya dari Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal. Adanya saya di sini, saya akan membahas materi tentang Ma'rifatul Rasul atau mengenal tentang hakikat Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah yang lain. Nabi Muhammad juga mempunyai ciri yang sama seperti manusia, yaitu mempunyai nasab dan mempunyai jasad. Selain itu, Nabi Muhammad juga sebagai Rasul di antara Rasul-Rasul Allah yang lainnya. Sebagai Rasul, Nabi Muhammad juga memiliki sifat yaitu menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Yang pertama yaitu abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah yang lain. Rasulullah SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, beristri, pergi ke pasar, berniaga, dan segala aktivitas seperti manusia pada umumnya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Rasul dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai seorang manusia, Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Ada insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, pergi ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini adalah suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya, karena Rasul juga sama seperti kita sebagai manusia pada umumnya. Jadi tidak ada yang membedakan antara Rasul dengan manusia yang lainnya. Hanya saja Rasul itu memiliki kelebihan, yaitu dapat menyampaikan risalah-risalahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku risah Nabi. Selanjutnya ada jims atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat atau disisir. Badannya juga kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Kemudian ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat atau petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fiqh ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Maksud dari fiqhul ahkam atau fiqh hukum bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan. Selain dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna, peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64 yang bunyinya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idnillah
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Yang ketiga ada Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul Allah yang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas yang mulia. Peranan Rasul yang pertama yaitu tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan. Inilah yang membedakan Rasul dengan manusia biasa. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama bagi para Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Quran, surat Al-Jin ayat 28, yang bunyinya, liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adad, yang artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang atau sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Quran Surat Al-Jin nomor surat 72 ayat 28. Yang kedua ada adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada umat manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada imamatul umat atau pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Rasul berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 41 yang bunyinya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu atau Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka itu atau sebagai umatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 41. Kemudian yang terakhir ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fik dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntunan, keadaan, dan respon setempat. Ayat yang menggambarkan dakwah ini menjadi fik dakwah bagi para dai saat ini, khususnya untuk memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak rintangan dan halangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.